guys, ketemu lagi sama aku Christina di Sassy Story ini. Kali ini aku mau nerusin perjalanan aku dari Bali yang kemarin kalian udah tahu kan aku stay di Legian sama di Capella Ubud. Karena aku pengen lebih merasakan suasana Ubud, so I decided to stay di hotel yang juga luar biasa ini. Kenapa aku bilang spesial? Karena hotel ini merupakan salah satu dari 3 hotel yang tertua di Indonesia dan gak lain gak bukan dia adalah Amandari. Jadi Aman Resort ini merupakan salah satu udah menjadi lifestyle bukan hotel lagi ya. Karena orang-orang yang stay di Aman Resorts itu kebetulan mereka semua udah tahu banget gimana konsep dari Aman Resort sendiri. Jadi Aman itu nggak yang nggak loud, nggak yang luxurious over the top, tapi dia adalah luxurious yang sangat low key, tapi semua experience di Aman Resorts itu tidak akan kamu dapatkan di hotel-hotel lain yang yang biasa-biasa itu. Jadi malah ada hashtag yang dibikin oleh fans-fansnya Aman Resorts yaitu Aman Junkie. Dan itu terkenal banget ya di mana-mana. Ketika sampai di sana, aku juga disambut sama GM-nya. Dan aku tuh merasakan suasana yang sangat Bali banget di Amandari ini. Mungkin buat kalian itu kelihatannya dari luar itu kayaknya udah old, tua gitu. Seperti kayak pura-pura di Bali gitu ya. Tapi justru itulah interestingnya dari Amandari ini. And why? Because you're gonna feel the real Bali, terus juga segala staffnya itu semua kan sudah lama kerja di sana. Jadi seakan-akan tuh when I come there itu udah kayak pulang ke rumah keluarga sendiri gitu loh. Kayak misalkan ke rumah orang tua atau ke rumah nenek kita gitu ya. Dan mereka tuh menyambut kita tuh dengan sangat sincere, gaya-gaya yang hospitality, yang orang yang sangat yang kekeluargaan gitu. Kan aku biasa ngerasain, misalkan kalau ke hotel baru, pasti memang aku disambut dengan hospitality style yang sangat udah ke-train gitu dan kebaca banget sama yang muda-muda. Tapi kalau Amandari itu beda banget ya pokoknya rasanya. To be honest, aku sih pas datang situ a bit disappointed sedikit banget ya. Kenapa disappointednya? Karena kok kayaknya siang-siang ini kok bentuknya agak-agak dirty, kotor gitu ya. Nah, tapi emang kita tuh kalau tinggal ke hotel atau pergi ke destinasi nggak bisa cuma pergi datang begitu aja. Kita harus meng-experience. Dan nggak akan cukup kalau di-experience cuma dalam 1 jam atau 2 jam. So, setelah aku stay di 2 malam di Amandari, then I understand why it still is one of the best hotel in the world yang udah pernah didatangin sama selebriti-selebriti dunia. Kalau aku boleh bilang sini ada Mick Jagger segala zaman dulu ya, terus juga whoever it is yang udah terkenal sebenarnya aku nggak boleh nyebutin nih. Tapi pokoknya aku ngerasain kenapa mereka tuh kepingin kesini. Karena suasana yang tenang yang didapat yang nggak akan didapatkan di hotel-hotel lain. Jadi aku tuh ditinggal di duplex villa namanya Ayung Villa. Dan villa ini katanya konon merupakan favorite dari selebriti-selebriti itu. Emang begitu datang itu tuh kayaknya suasananya tuh aduh, kayak pulang ke rumah sendiri deh. Dia kan lantainya marble gitu, terus di bawahnya itu gede banget ruang, living room-nya, terus juga ada bathroom, dan it's all open up ke private swimming pool yang juga gede banget. Jadi aku tuh menikmati banget suasana itu ya. Aku tiduran juga di day bednya yang di bawah. Terus juga sembari males-malesan juga di samping swimming pool gitu. Kita juga akhirnya sempat maksudnya naik ke kamar di atas. Kamarnya itu juga nggak luas, kecil tapi sangat cozy, homey, dan nggak ada perasaan serem atau apa-apa gitu loh. Terus kamar mandinya juga a little bit small untuk ukuran sekarang-sekarang ini ya. And by the way, please note, Aman Resort ini merupakan benchmark dari semua villa-villa yang ada di Bali sekarang. Dalam arti konsep villa ini dulu nggak pernah ada. Jadi sekitar tahun
berapa itu? 1980-an or something, 1990-an itu semua hotel di Bali itu kan merupakan gedung. Jadi gedung dan kamar. Nah, tapi si Amandari ini memberikan konsep yang lain. Dia cuma punya misalkan beberapa kamar ya, like maybe 20 rooms, 30 rooms, tapi semuanya itu konsepnya adalah villa dengan either yes with or without private pool. Dan saat itu tidak ada yang lain kecuali si Aman Resorts ini. Dan another one yang aku juga kagumin adalah main poolnya itu adalah infinity pool. Jadi infinity itu maksudnya ujungnya tuh blend in into the nature. Jadi nggak ada, bukan pool yang di tengah, tapi dia benar-benar kayak di ujung dan misalnya menghadap ke valley. Dan main pool di Amandari ini adalah iconic banget dan I think is the first infinity pool in Bali. Atau maybe in the world, I'm not sure, but for sure in Bali. Aku seneng banget dengan poolnya itu dan aku udah mikir mau ambil foto untuk refleksinya di pool itu untuk sorenya. Kebetulan sore itu mereka selalu mengadakan acara kayak cocktail lounge dan koktailnya ini nih lucu, bukannya diadakan di ruangan tapi dia tuh menggelar tikar gitu ya, balai-balai dengan bantal-bantal di depan main pool yang mana di rerumputan gitu kayak piknik. Terus juga dia memandang ke Ayung Valley. Cuma sayangnya hari itu cuacanya mendung, jadi nggak ada sunset. Katanya kalau sunset itu epic banget dari belakang valley itu dan kolam renang itu udah kayak merah membara gitu. Cuma ya udahlah. Anyway, I really enjoy. Cuma duduk di tikar itu ya, terus juga di serve sama staffnya Amandari yang baik banget, si bapak ngasih saya minuman khas Bali, terus juga kita dikasihin juga makanan kecil khas Bali gitu. Dan setelah itu dilanjut dengan dinner, special dinner, dan mereka tuh set up some place for me di depan swimming pool. Jadi it's like a private dinner dan kita di-serve like 6-course menu yang mana semuanya nggak ada yang nggak enak. Jadi dari all kind of Balinese type of food, ya, seafood, ayam semua, urap gitu di-serve di situ. Dan it's really nice, just to spend that evening there. Dilanjut lagi dengan aku duduk di lounge-nya mereka. Lounge ini sebenarnya nggak gitu jauh dari pool, jadi dia open air terus cuma ada kursi-kursi gitu ya. Actually kalau kita secara kasat mata tuh memandang si lounge itu sebenarnya biasa banget. Jadi cuma tempat duduk aja disebar, di daerah kayak pavilion gitu, pendopo, gazebo. But when you are sitting there, aku tuh kerasa banget ini kayaknya sesuatu banget itu beda. Malam itu ada suara jangkrik, suara kodok, dan juga mereka tuh play like a chill music. Dan I think pasti playlistnya tuh udah terpilih banget ya. Soalnya begitu aku duduk di situ dan aku menikmati kopi, terus juga dengan suasana yang tenang, peaceful, terus juga juga ada orkestra dari si kodok-kodok dan jangkrik itu. Wow, I mean I don't really want to move gitu. Aku main stay the whole night di situ deh, dengerin suasana, suara-suara nature dan music yang keren itu. But anyway, kayaknya udah capek banget. Akhirnya aku juga balik ke villa aja untuk tidur. So, keesokan harinya itu, aku decided untuk visiting my friend, Chris Salens, yang punya restoran mozaik di Ubud. Bagi yang nggak tahu, Chris Salens itu adalah salah satu chef yang sangat respected di Indonesia, karena dia kan orang Prancis ya. Tapi dia tuh membawa kulineri kita ke next level, dengan dia membuat restorannya mozaik di Ubud sangat terkenal. Jadi semua ingredient yang dia pakai itu adalah traditional ingredient dari Indonesia atau yang dia ketemuin di Bali lah intinya ya. Jadi dia ngeblend ingredient itu juga dicampur dengan technical, ada skillnya dia untuk membuat satu creation gitu, satu kreasi makanan yang bisa dibandingkan dengan Michelin Stars Hotel gitu. Jadi dia tuh juga punya menu yang di pairing dengan wine.
So I'm so excited to meet Chris again that night. In the end aku datang ke sana. Terus aku diajak Chris untuk bikin IG live saat itu untuk memperkenalkan konsepnya dia, yaitu dining in with Chris Allen. Dining in, what? I don't know, I forgot, sorry lupa namanya. Anyway, intinya makanan dia itu udah di-prepare, di-cook sama dia. Jadi whoever yang mau makan di rumah, karena takut pandemi kan nggak mau ke restoran. So Chris ini mempaket makanan itu, udah hampir matang atau setengah matang, tinggal dikirim. Lalu di rumah itu kalian tinggal merebus makanan itu dan you can like menikmati makanan itu gampang banget, tinggal direbus doang terus udah jadi gitu aja. So yeah, we had a good time and doing IG live, and aku juga nyambung dengan makan malam yang disediakan oleh mereka. Akhirnya setelah dapat kenangan yang lumayan memorable di Amandari, aku lanjut ke sister hotelnya mereka di Amankila. Amankila ini jauh letaknya di Karangasem ya. Cuma kalau dari Ubud karena sekarang udah ada jalan tol dan segala macam, jadi nggak terlalu jauh juga. I think it's like only 1 jam 45 menit ke sananya. Amankila ini buat aku spesial banget karena aku tuh orangnya tertarik banget dengan architecture, interior. Dan zaman dulu tuh Amankila juga salah satu hotel yang mendobrak stigma dari hotel-hotel bahwa itu harus gedung, harus begini, harus begitu. Jadi desainnya Amankila ini keren luar biasa. Walaupun dia udah like more than 20 years, tapi dia tuh tetap kayaknya klasik gitu. Jadi nggak akan dimakan waktu. Pokoknya tetap dia tuh strong aja begitu. Jadi ikoniknya dari Amankila ini dia punya pool yang 3 tingkat, yang dimana orang tuh selalu foto itu ya, karena dia tuh memandang ke bawah. Waktu aku datang ke sana, semua tuh interior atau furniture itu nggak ada yang berubah dari 20 tahun yang lalu katanya. Jadi semua tuh hanya diperbaiki, di maintenance, di refurbish gitu aja, tapi dengan tidak meninggalkan desain-desain dia yang zaman dulu. By the way, di Amankila Amandari ini semua nggak ada TV ya. Jadi memang konsepnya itu buat orang sangat peaceful, serenity, getaway. Jadi bukan jangan expect ada TV di kamar. Ya kalau misalnya nggak tahan, ya mungkin kalian harus bawa sendiri aja lah. Maksudnya, your iPad atau laptop apapun untuk nonton-nonton gitu. But anyway, I really enjoyed being Amankila karena pertama desainnya sendiri udah bikin, maksudnya mata itu sangat terhibur. Dan letaknya dia itu memang di atas bukit, tapi you can go to their beach club, which is another amazing beach club and maybe one of the best beach club ya menurut aku. Beach club bukan yang hura-hura gitu, tapi maksudnya beach club yang ada satu pool tempat, ada restorannya, terus and you can go to the beach untuk lele. Karena aku tuh nggak pernah miss bahwa setiap kali aku ke sana ke beach, aku hanya mau tidur di beach itu. Jadi mereka tuh ada nyediain balai-balai, dan di mana tuh balai-balainya you can just like hang out and chill di situ, dan mereka sediain makanan, minuman segala macam. Tapi somehow beach mereka itu hatinya tuh bener-bener bikin bisa tidur gitu loh. Kamarku sendiri itu adalah salah satu kamar yang terbaru dan they call it suite ya. Katanya ocean view suite gitu. Jadi ada infinity poolnya, jadi private pool. Terus kamarnya sendiri juga masih seperti yang klasik ala mereka itu dan sangat menyenangkan banget. Dan with the warm light, terus juga terrazzo lantainya. Terus jadi nggak neko-neko banget, nggak mewah, nggak yang glam, nggak ada yang like kristal-kristal atau apapun itu, tapinya suasananya tuh dibikin sangat blend into Indonesia dan sangat keren banget deh pokoknya. So that night I have a dinner. Dinner itu aku tuh dibikinkan private dinner di pool, by the pool. Jadi khusus dibikin satu sitting arrangement. Tapi karena anginnya kenceng banget, aku akhirnya minta masuk ke dalam. Tapi of course sebelumnya aku udah sempat fotoin juga itu tempat romantic dinner karena emang romantic banget sih kalau you can go there. And the following morning aku tuh sempat
experience dari Aman Killa ini yaitu breakfast di yang namanya mereka kayaknya Taman Sari or something, I forgot. I think Taman Sari. Jadi kita dibawa ke suatu tempat yang masih part of the Aman Killa Complex. Dan di situ ada balai-balai khusus. Tempat itu akan memandang gunung yang dan there's gonna be sunrise in front of you. Jadi aku tuh pagi-pagi subuh udah kesana sekitar mungkin like 6 o'clock. Jadi gelap-gelap dari kamar tuh dibawa ke sana. Terus disediakan makanan segala macem. Dan sambil nunggu sunrise gitu aku sempatkan foto-foto. Sayangnya again emang tergantung dari cuaca juga. Cuaca saat itu sangat mendung, mataharinya nggak keluar gitu. Ya udah akhirnya setelah spend so much time untuk foto-foto sedikit gitu, kita decided untuk breakfast aja. Tapi in the end ternyata sunrise-nya datang dari sebelah sana dan keren banget. Dan actually if you want to catch the beautiful sunrise, aku tuh harus pergi ke main poolnya mereka, which is ya udahlah ya, nanti aja next time, dan that's gonna be a reason for me to come back. Di Aman Killa ini ada private 2 bedroom villa yang suasananya gila banget, keren banget. It's so huge with its private pool, terus juga ada teras-teras segala. Dan aku sempat motoin villa itu di poolnya dengan lilin-lilin, terus juga ada setup buat private dinner. Dan foto itu sampai sekarang viral banget di Instagram. Setelah ini karena aku fotonya ya 2 tahun lalu ya, mungkin ya sekitar 2 tahun lalu gitu. Tapi sampai sekarang di Insta, foto ini masih beredar terus dan di-repost oleh page-page di Instagram sampai sekarang. Aku sendiri aja belum pernah nge-repost lagi, so maybe I should do it next time. Itulah pengalaman aku yang sangat menyenangkan di 2 Aman Resorts di Indonesia, yaitu di Amandari dan Aman Killa. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nantikan cerita aku di episode berikutnya di Sassy Story. Bye!